Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 11. An-Nisa, topiknya adalah tentang keadilan. Nah, di sini kita akan membahas tentang ilmu faraid, ilmu tentang waris mewarisi. Dalam ilmu faraid ini peraturan nomor 1 yang orang-orang harus masukkan ke dalam jiwanya adalah begitu seseorang meninggal, hartanya adalah milik Allah. Karena harta yang diberikan kepada setiap orang manusia adalah pinjaman yang Allah berikan kepadanya. Setelah itu Allah bagikan kepada siapa-siapa yang sudah Allah tentukan berdasarkan porsi masing-masing yang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak ada orang yang boleh bertanya lagi, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa anak perempuan dapatnya 1, anak lelaki dapatnya 2. Tidak ada manusia yang berhak untuk menanyakan atau menentang perintah yang Allah sudah tentukan. Allah sudah datangkan nomor itu berdasarkan ilmu yang Allah punya dan manusia tidak sanggup untuk mencapainya. Itu yang nomor 1 ya. Nomor 2, ada 5 orang yang akan selalu dapat warisan. Yang pertama ayah, kedua ibu, ketiga adalah pasangan, baik suami atau istri, kemudian anak perempuan dan anak laki-laki. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu Qaddil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk anak-anak kalian bagi anak lelaki bagiannya adalah sama dengan 2 anak perempuan. Terus dibahas dalam wasiat, 1 anak laki-laki bagiannya sama dengan 2 anak perempuan. Nanti kita bahas detailnya ya. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Maka jika anak-anak itu adalah perempuan yang jumlahnya di atas 2, maka bagi anak-anak perempuan itu 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dan jika anaknya hanya 1 perempuan, maka baginya separuh. Kemudian setelah selesai membahas anak-anak, Allah berfirman tentang bapak dan ibu. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua bapak ibu, masing-masing dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika ada anak. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Nah, tapi kalau tidak ada anak-anak, maka porsi untuk ibunya adalah 1/3. Tadi ada anak-anak,
seperenam. Kemudian begitu tidak ada anak-anak, ibunya naik dari seperenam jadi sepertiga. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu mim ba'di wasiyah. Maka jika ada saudara-saudara dari si mati, maka bagi ibunya seperenam, jadi turun lagi jadi seperenam. Dan semua itu diserahkan setelah wasiat itu dipenuhi. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jadi wasiat sudah dipenuhi, hutangnya sudah dibayar. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, tidak kalian mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian manfaatnya. Faridatan minallah. Jadi hal yang sudah disebutkan di atas itu adalah ketetapan dari Allah. Bersifat, kalau ini ketetapan dari Allah, sifatnya mutlak. Tidak ada yang orang berhak menanyakan. Kenapa tadi ibu dari seperenam jadi sepertiga, kemudian jadi seperenam lagi? Sama ketika Allah dalam ayat poligami menurunkan jumlah orang yang biasanya menikah 10 orang istri menjadi maksimum 4 saja. Jadi tidak ada yang boleh menentangnya. Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah, Dia adalah alim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi Allah menentukan angka itu dengan ilmunya, yang Allah tahu semuanya, dan Allah tidak pernah menzolimi makhluknya. Oke, sekarang kita terangkan seperti cara engineer pakai detail. An-Nisa yang 11, An-Nisa ayat 11. Fokus pertama adalah anak. Seorang meninggal, pasti dia risau tentang anak-anaknya. Betul enggak? Karena itulah Allah turunkan bagian untuk anak-anak. Yang pertama, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Jadi sudah diatur dalam ayat ini. Kenapa begitu? Mungkin ada ulama-ulama yang berusaha untuk memberikan alasannya kenapa, karena lelaki harus menjaga ibunya atau adik-adik perempuannya. Tapi jawaban yang paling tepat dan absolut adalah karena Allah sudah menetapkan demikian. Oke. Kemudian apabila yang meninggal itu nggak punya anak laki nih, tapi hanya punya anak-anak perempuan saja, gimana kalau jumlahnya lebih dari 2? Kalau lebih daripada 2, umpamanya anak perempuannya 2 orang, contoh, maka hartanya yang turun kepada anak perempuannya itu 2/3. Gimana kalau anak perempuannya 10? Sama, anak perempuannya itu 10/10-nya dapat 2/3. Nah, dari 2/3 dibagilah satu orang dapat berapa portionnya. Lah terus gimana? Hartanya yang lain sepertiganya? Sepertiga sisanya pergi kemana? Nanti dulu, ini ayat spesifik tentang anak perempuan, belum membahas tentang istrinya, belum membahas tentang bapaknya, belum membahas tentang ibunya, yang nanti bapaknya itu akan menghabiskan sisa
setelah dibagikan dengan semua anggota keluarga. Ini ilmu faraid ini dulu saya belajar 3 semester. Jadi jangan berharap kita belajar dalam ilmu tafsir 15 menit habis itu akan jadi master. Enggak, ini panjang. Dan saya minta teman-teman bersabar. Nah, kemudian gimana kalau umpamanya anak perempuannya cuma 1? Nah, kalau anak perempuannya cuma 1, kurang dari 2, maka si anak perempuan tuh dapat separuh saja. Faham sampai sini? Baik. Nah, sekarang yang kedua adalah tentang bapak dan ibu. Si mati pasti punya cinta sama orang tuanya. Allah mewujudkan cintanya dengan menetapkan bagian untuk bapak dan ibu. Kondisi yang pertama. Bapak dan ibu ada, kemudian si mati punya anak. Nah, dalam hal ini An-Nisa ayat 11 sudah menetapkan bahwa masing-masing untuk bapak dan ibu adalah 1/6. Jelas sampai sini? Kemudian situasi berikutnya. Tidak ada anak. Maka ibu naik porsinya 2 kali lipat dari 1/6 jadi 1/3. Lah terus bapak kenapa nggak dibahas? Nanti itu ada ilmunya. Bapak lebih banyak dapatnya nanti daripada ibunya dengan mekanisme yang disebut asobah atau residu atau sisa. Nah, kemudian kondisi yang lain. Si mati ini ada saudaranya, ada kakaknya, ada abangnya, ada adiknya. Nah, maka Quran menentukan bahwa porsi si ibu tadi turun dari 1/3 menjadi 1/6. Faham sampai sini? Alhamdulillah. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.